Dikatakan oleh beragam sumber bahwa jejak Islam di Nusantara sudah terdeteksi pada sekitar abad ke-7 Masehi yang dibawa masuk oleh para saudagar Arab saat itu. Meski demikian, perkembangan Islam di Nusantara, terkhusus di tlatah Jawa, baru terlihat semarak dan meriah pada masa Wali Songo sekitar abad ke-15 Masehi. Dan di antara abad ke-7 Masehi hingga masa Wali Songo, ada ruang waktu yang diisi oleh para wali-wali yang datang dari berbagai penjuru untuk membumikan ajaran Islam rahmatan lil alamin di bumi Nusantara ini. Makam-makam mereka tersebar di berbagai tempat, baik yang diketahui namanya karena tertulis jelas pada nisan makam, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan Syekh Syamsuddin Al-Wasil di Kediri, ataupun yang dikenang dalam memori cerita tutur yang berkembang di masyarakat seperti Syekh Syubakir, Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Maulana Mahribi. Wali Syekh Maulana Mahribi inilah yang menjadi tokoh utama dari pembahasan ini. Agus Sunyoto menyatakan bahwa Syekh Maulana Mahribi adalah generasi para wali songo yang berdakwah di Nusantara sekitar abad ke-14 Masehi. Hal senada juga disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya yang menyatakan bahwa sebelum generasi wali songo yang populer diawali pada masa Sunan Ampel, telah ada beberapa wali yang menyiarkan Islam di tanah Jawa. Selanjutnya, makam-makam beliau ini kemudian hari dinamakan Al-Maghribi, sehingga terlihat memiliki makam yang sangat banyak di berbagai tempat. Padahal hal tersebut dikarenakan banyaknya rombongan yang datang saat itu dan tidak semuanya dapat dikenali nama-namanya. Mengenai banyaknya makam-makam yang dinisbatkan kepada Syekh Maulana Mahribi, kita bisa temukan di antaranya di makam Keramat Wonobodro Batang, makam Parangtritis Bantul, Yogyakarta, makam Cirebon, makam Gresik, dan komplek makam Raden Fatah Demak. Banyaknya makam tersebut jelas bukanlah makam dari satu orang, melainkan dari berbagai wali yang berdakwah saat itu. Namun, apakah benar Syekh Maulana Mahribi adalah bagian dari para wali penyiar Islam yang datang dari kawasan Maroko dan sekitarnya? Lantas, jika bukan dari Maroko, maka dari manakah Syekh Maulana Mahribi berasal? Kemudian, bagaimana kita menafsirkan nisbat Maghribi yang tersemat pada nama-nama berbagai makam yang tersebar di Nusantara ini? Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini, selengkapnya akan dibahas walisongo.co bersama Dr. Tajuddin Arafat MSI, pengajar di Ponpes Darul Falah Bisongo sekaligus dosen UIN Wali Songo Semarang.